Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas dipimpin berdoanya. Nah, sebelum ibu lanjut ke memasuki pelajaran, alangkah baiknya ibu presentasi terlebih dahulu ya. Jadi hari ini siapa yang tidak masuk? Fatur kemana? Sakit. Udah berapa hari? Oh, udah 3 hari. Alangkah baiknya kalau temannya tidak masuk dalam 3 hari dan sakit, sebaiknya kita itu menengok. Jadi nanti diusahakan ya selesai pulang sekolah menengok si Fatur. Materi hari ini adalah cerpen. Tapi sebelum itu ibu mau tanya terlebih dahulu nih. Dari siswa-siswa ibu yang ada di ruangan kelas ini, siapa yang hobinya menulis? Wah, lumayan banyak ya, beri tepuk tangan dulu. Ibu coba tanya ya salah satu dari kalian. Sarah suka menulis apa? Oh, menulis puisi. Wah, bagus sekali, ditingkatkan ya. Perbanyak membaca puisi-puisi. Siapa tahu nanti Sarah bisa seperti Bapak Sapardi Djoko Damono. Nah, ngomong-ngomong soal menulis nih, ibu dulu juga suka banget menulis, apalagi menulis cerpen. Karena pada dasarnya menulis cerpen itu lebih mudah daripada menulis novel. Sebelum memasuki ke materi, ibu ada sedikit cerita buat kalian. Tadi sewaktu ibu berangkat ke sekolah, ibu bertemu dengan Bapak Ojol. Bapak Ojolnya itu sudah tua rentang dan semangat dalam bekerja. Meskipun cuaca tadi pagi itu gerimis-gerimis gimana gitu ya, nggak enak, enaknya buat tidur, tapi Bapak Ojolnya itu masih semangat banget buat cari uang. Nah, dari kisah ibu tadi pagi, ada tidak yang bisa menemukan intisari atau nasihat atau bisa juga motivasi yang ditemukan? Jadi sikap apa yang harus kita teladani dari Bapak Ojol itu? Ayo coba sebutin satu-satu. Semangat, benar sekali, semangat. Yang kedua, pantang menyerah. Betul sekali, pantang menyerah. Dan yang ketiga, kegigihan. Bener banget. Jadi anak-anak, alangkah lebih baiknya kalau kita berangkat ke sekolah, kita bersekolah, kita harus mempunyai semangat yang tinggi, kegigihan yang tinggi, dan pantang menyerah dalam belajar. Jadi kita bisa menggapai cita-cita kita dan sukses dalam kehidupan. Baik anak-anak, waktunya kita memasuki materi. Nah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi cerpen pada pembelajaran hari ini, mari kita bertepuk tangan untuk diri kita masing-masing, sekaligus meningkatkan semangat dan juga merelaksasikan otot-otot supaya tidak tegang saat pembelajaran. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Ya, didengar. 6 orang pertama ini yang Ibu sebutkan akan menjadi ketua kelompok. Yang pertama itu ada Yuda, yang kedua ada Ilham, ketiga Bayu, keempat Dika, kelima Ariel, dan yang keenam itu ada Yoga. Dengar, 6 orang ini akan menjadi ketua kelompok pada kelompoknya masing-masing. Dan ketua kelompok bertanggung jawab penuh atas tugasnya. Oke? Selanjutnya, Ibu akan menyebutkan 6 orang berikutnya. Tapi 6 orang ini menjadi anggota kelompok. Dengar ya. Kelompok 1 itu ada Dinda, kelompok 2 Aurel, kelompok 3 Dela, kelompok 4 Putri, kelompok 5 ada Sarah, dan kelompok 6 ada Siska. Baik, sudah didengar? Nah, bagi nama-nama yang belum Ibu sebutkan ini,
kalian bebas dan boleh mencari kelompoknya masing-masing. Dan nanti ketua kelompok diharapkan untuk menulis nama-nama anggota kelompoknya masing-masing. Oke, Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk mencari kelompok supaya kalian nanti bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Baik, kalian semua sudah mendapatkan kelompoknya? Sudah mempunyai kelompoknya? Dan Ibu juga sudah memegang nama-nama kelompoknya. Nah, supaya untuk memudahkan kita biar bekerjanya bisa gampang, biar diskusinya tuh enak. Nah, kalian harus duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Setelah kalian duduk di tempat kalian masing-masing, sekarang Ibu minta kalian untuk memperhatikan PPT yang di depan. Nah, karena materi kita hari ini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen, yang pertama kita harus belajar dulu apa itu cerpen, apa ciri-ciri cerpen, dan bagaimana struktur cerpen. Bisa dilihat di slide pertama, ini ada materi tentang pengertian cerpen, di slide kedua ada materi tentang ciri-ciri cerpen, dan di slide ketiga ada materi tentang struktur cerpen. Nah, ketika kita sudah belajar 3 hal itu, kita akan masuk ke materi intinya, yaitu materi tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nah, dari pemaparan PPT tadi, Ibu kira sudah cukup paham. Jadi intinya, cerpen adalah suatu karya sastra berbentuk prosa yang menceritakan tentang peristiwa tokoh secara ringkas dan pastinya memiliki konflik dan solusi. Dan ciri-cirinya bahwa cerpen itu tidak akan lebih panjang daripada novel. Cerpen hanya membutuhkan 10.000 kata dan penokohan dalam cerpen itu sangat sederhana. Lalu struktur dari cerpen itu ada orientasi, abstrak, komunikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Dan yang paling penting kalian pahami adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen itu. Nilai-nilainya ada nilai agama, moral, politis, keindahan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video. Tugas kalian adalah menganalisa, setiap kelompok akan menganalisa apakah ada nilai kehidupan yang bisa kalian ambil. Setelah itu nanti setiap kelompok akan mengajukan perwakilannya untuk menjelaskan hasil diskusi kalian, dan kelompok lain akan menanggapinya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian masih semangat? Masih ya? Nah, kalian harus tetap semangat. Jika hari ini kalian semangat, maka esok hari kalian harus lebih semangat lagi. Karena apa? Karena dengan semangat kalian lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh Ibu. Begitu anak-anak, paham? Paham. Nah, hari ini kita telah selesai membahas mengenai cerita pendek atau cerpen. Mulai dari pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, kemudian ada struktur-struktur cerpen, dan yang terakhir ada nilai-nilai kehidupan yang dapat diambil dari suatu cerpen tersebut. Nah, di sini Ibu mau bertanya kepada kalian, siapa yang bisa menjelaskan apa itu cerpen? Silakan. Oh ya, silakan Ilham menjelaskan apa itu sih cerpen. Nah, benar sekali, tepuk tangan untuk Ilham. Cerita pendek yaitu merupakan suatu karya sastra berbentuk prosa, bersifat fiktif, diperankan oleh seorang tokoh secara ringkas, disertai suatu adanya masalah dan solusi untuk menghadapi masalah tersebut. Jadi cerita pendek itu tidak lepas dari masalah dan solusi. Jika kalian membuat cerpen tidak ada masalah dan tidak ada solusi, maka cerpen kalian bersifat monoton, tidak ada artinya, karena cerita pendek harus ada masalah dan solusi. Gitu anak-anak, paham? Paham. Nah, selain adanya pengertian cerpen, kemudian suatu karya sastra pasti memiliki ciri-ciri agar kalian tidak bingung ya membedakan apa itu novel, apa itu cerpen. Nah, ciri-ciri cerpen itu yaitu yang pertama apa? Tidak lebih dari 10.000 kata, dan yang kedua yaitu tidak lebih panjang daripada novel, dan yang ketiga biasanya menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Nah, itu 3 poin utama yang harus kalian pahami ya anak-anak. Nah, selain ciri-ciri, suatu cerpen itu tidak dapat berdiri sendiri. Pasti ada struktur-struktur cerpen yang membangun cerpen itu untuk menjadi hidup.
Nah, struktur-struktur itu apa saja? Siapa yang bisa? Silahkan. Ya, Aurel, silahkan sebutkan apa itu struktur-struktur cerpen. Nah, tepuk tangan buat Aurel. Benar. Yang pertama yaitu ada abstrak. Kemudian yang kedua adanya orientasi. Yang ketiga adanya komplikasi. Yang keempat adanya evaluasi. Yang kelima adanya resolusi. Dan yang terakhir adanya koda. Jadi 6 struktur cerpen ini harus kalian ingat. Jika kalian membuat suatu cerpen, kalian harus mengurutkan 6 struktur ini. Karena jika tidak ada 6 struktur ini, sama aja kalian tidak membuat cerita pendek. Nah, selain ada struktur, adanya suatu cerpen itu pasti memiliki hikmah tersendiri atau nilai-nilai yang dapat dipetik dari cerita pendek. Nah, ada yang bisa menyebutkan tidak anak-anak apa saja nilai-nilai itu? Siapa? Oh iya, Ibu akan menunjuk ya. Ini tanggal berapa anak-anak? Tanggal 7. Baik, kalau begitu presensi nomor 7. Silahkan. Angkat tangan, siapa? Oh, Putri. Silahkan Putri. Sebutkan apa saja nilai-nilai kehidupan yang dapat diambil dari suatu cerpen. Apa Putri? Oh iya, tepuk tangan buat Putri. Nah, yaitu ada nilai-nilai moral, nilai keindahan, nilai etika, nilai kemanusiaan, nilai politis, nilai budaya, nilai pendidikan, kemudian adanya nilai keagamaan, dan nilai sosial. Ada 9 nilai yang harus kalian pahami. Jadi, jika kalian membaca atau membuat cerpen, kalian harus menemukan atau membuat nilai-nilai itu ada di dalam suatu cerpen. Jadi, tidak semua nilai tersebut dapat tercantum dalam satu cerita pendek. Misal, satu cerita pendek kalian bisa mencantumkan hanya 2 nilai saja, tidak masalah. Yang penting tetap ada nilai-nilai yang harus dapat diambil dari cerita pendek tersebut. Paham anak-anak? Paham. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, hari ini tadi Ibu telah mengajarkan materi cerita pendek dengan model pembelajaran apa? Siapa yang bisa menjawab? Apa? Ya, diskusi. Kita telah membahas mengenai cerita pendek dengan cara diskusi. Kemudian satu kelompok maju untuk presentasi, kemudian kelompok lain menanggapi. Begitu kan anak-anak? Ya, benar sekali, tepuk tangan. Nah, setelah diskusi, Ibu mau tanya untuk kalian semua. Dengan model pembelajaran seperti ini, apakah itu membosankan atau menyenangkan? Menyenangkan tetapi kurang semangat. Nah, itu anak-anak. Jadi gini, Ibu meminta kalian untuk memberikan saran kepada Ibu. Semisal, Bu, saya mau model pembelajaran keluar kelas karena di kelas bosen, jadi saya nggak bisa fokus. Nah, Bu, saya mau model pembelajaran yang asik, yang sama bermain. Nah, itu boleh disampaikan, nanti kita diskusikan bersama. Siapa yang di sini bisa memberikan contoh model pembelajaran lain selain diskusi yang dapat diterapkan bersama-sama di kelas ini? Siapa? Siapa tadi? Tidak ada? Nah, Ibu akan memberikan 2 contoh ya. Di sini ada, yaitu ada pertama model pembelajaran field trip dan pembelajaran jigsaw. Pembelajaran field trip itu jika kalian merasa bosan, kalian bisa keluar sekolah. Tapi kalau keluar sekolah kemungkinan susah ya. Jadi kita bisa keluar kelas untuk melihat suasana di luar kelas, biar nggak bosan atau jenuh di kelas saja. Nah, tetapi model pembelajaran itu bisa Ibu lakukan, Ibu terapkan sesuai dengan materi yang akan Ibu ajarkan. Semisal materi yang akan Ibu ajarkan yaitu mengenai apa anak? Puisi. Nah, wah, kalau puisi di kelas bosen ya, cuma itu aja. Nah, kita boleh keluar kelas untuk melihat keliling sekolah untuk mencari satu saja objek yang kamu jadikan sebagai objek puisi. Semisal kamu melihat taman, lalu terus kamu menulis taman sekolahku, indahnya taman sekolahku, berbagai bunga bermekaran di sana. Nah, itu sudah merupakan model pembelajaran field trip, tetapi kalian tidak bosan, kalian lebih semangat karena pembelajaran dilakukan di luar kelas. Begitu anak-anak, paham? Jadi, jika kalian punya masukan untuk Ibu ingin model pembelajaran apa, nanti bisa kita diskusikan dan kita cocokkan dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Paham anak-anak untuk saat ini, hari ini? Paham ya?
Nah, anak-anak, untuk tugas hari ini telah selesai. Kemudian tugas minggu depan, Ibu minta kalian untuk membuat satu saja cerita pendek mengenai apapun itu, temanya bebas, mau cinta, mau sosial, politik, agama, atau apapun itu. Yang terpenting kalian tidak melupakan apa tadi? Ciri-ciri cerita pendek, kemudian struktur-struktur cerita pendek, dan yang terpenting yaitu nilai-nilai yang dapat diambil dari cerita pendek. Nah, setelah kalian membuat cerita pendek tersebut, kalian analisis apa saja struktur-strukturnya, kemudian apa saja nilai-nilai yang dapat diambil dari cerita pendek. Dijelaskan ya, ditulis di kertas folio, dikumpulkan minggu depan ketika pembelajaran saja. Paham anak-anak? Paham ya? Oke, cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian. Kalian tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.